Surat 6 ayat 36. Surat 6 ayat 36. Hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mematuhi, dan orang-orang yang mati telah akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian kepada mereka dikembalikan. Jadi samina wa ata'na, saya dengar dan saya taat. Hanya orang dengar yang dibilang orang taat. Orang yang mendengar itu harus mengerti perintah baru dibilang mendengar. Tidak bisa mendengar salah perintahnya baru dia kerjakan dibilang orang taat. Tidak bisa. Hanya orang yang mendengar yang dikatakan orang yang patuh kepada Tuhan. Jadi kalau dia tidak mengerti, ya dianggap tuli. Itulah yang di Al-Quran kemarin kita sudah buka. Dia punya mata. Kita baca kembali. Surat ayat 179. Surat 7 ayat 179. Dan sungguh akan kali isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami, dan mereka memiliki mata tidak dipergunakannya untuk melihat, dan mereka mempunyai telinga tidak dipergunakannya untuk mendengar. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih tepat lagi, mereka itulah orang-orang yang benar. Dia punya hati tidak digunakan, wahum kulubun tidak digunakan untuk memahami. Yafqahun itu kalau hasil pencernaan kalbu disebut dengan ilmu fikih, hasil pemikiran, ilmu fikih. Yafqahu dari kata faqih, mengerti, paham. Dia punya kalbu tapi tidak digunakan untuk memahami. Jadi kalau berangkat dari kalbu yang tidak memahami kemudian dibuat ilmu fikih, Anda tanya ini dia mengerti apa tidak ini? Ya. Dia punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat. Pertanyaan orang buta kayak dimaksud. Kita ini punya mata, melihat tapi dianggap buta. Bernilai buta. Punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar. Kayak tadi bisa dimendengar tapi dianggap tuli. Kenapa? Karena la yaqilun, tidak menggunakan akal. Tidak menggunakan akal. Jadi fasilitas penggunaan akal itu ada mata, telinga, kalbu. Mata, telinga, kalbu. Kalau dia punya mata kemudian dia gunakan akal, bukan hanya melihat tapi mengamati. Ini sholatnya Nabi ini lama ya, sampai ada sahabat itu bertengger burung di belakangnya saking lamanya sujud. Apa bacaannya itu? Singkat sekali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Jangan tambah tambahin. Kenapa lama? Kenapa bisa lama? Itu namanya mengamati. Pakai akal, melihat tapi pakai akal. Salu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana engkau melihat aku salat. Perhatikan, jangan hanya dilihat. Lihat. Kalau yang kelihatan ya pasti gerakannya begitu. Jangan ada lagi tambahan gerakan baru ya. Yang kelihatan tapi periksa kenapa bisa lama. Kalau telinga mendengar dengan melibatkan akal pasti menyimak. Ya, seperti yang sekarang itu ya. Kalau mendengar dengan menyimak ini pasti tidak mengantuk. Tapi kalau mendengar baru pikirannya lari kemana-mana. Tinggal teman-teman capeknya lagi kerja tadi. Ini ya, tersindir yang mengantuk. Kembali tidak mengantuk. Bagus kalau tersindir, jangan tersinggung. Tersindirlah. Ya, jadi itu dianggap tuli. Surat 8 ayat 21 sampai 23.
8 ayat 21 sampai 23. Kita baca dulu 21 berturut-turut. Dan janganlah kami menjadi seperti orang-orang yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan. Itu ada ya, ada orang yang berkata, sami'na, saya dengar, tapi kata Allah sebenarnya tidak dengar. Ya, mudah-mudahan ya, hari ini kita juga termasuk seperti itu. Harus kita mulai dari diri kita itu, kita ketahuan, zalim dan bodoh. Jadi kalau Tuhan ngomong begini yang dimaksud kita itu, ya, kita pikir sudah dengar perintah Tuhan, padahal salah. Kiasan, perumpamaan, ya, bahasa kiasan itu selain Al-Fatihah bahasa kiasan. Terus, sungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan itu, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Itu dikatakan lebih rendah dari binatang ternak. Itu makhluk paling buruk. Binatang kayak yang dimaksud bukan kita ini, manusia ini. Lebih rendah dari binatang ternak karena tidak layak kilun, tidak menggunakan itu akal. Lanjut. Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia menjadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedangkan mereka memalingkan diri. Khair. Seandainya ada kebaikan, seandainya ada khair di dalam dirinya, ya, seandainya kalau Tuhan itu tahu ada kebaikan dalam dirinya, pasti Dia buatkan dia jadi mendengar. Berarti yang menjadikan mendengar adalah khair, kebaikan. Tapi kalaupun dia dibuatkan jadi mendengar, dia pasti akan berpaling lagi. Kenapa? Karena yang menjadikan dia menghadap kepada Allah adalah Allah sendiri, bukan dia. Jadi kalau ada kebaikan dikasih, tetap dia akan berpaling, dia akan memalingkan diri. Kecuali Allah buat dia jadi berhadapan. Artinya jangan sampai karena ada kebaikan, kita lagi beranggapan, bisa main ini mendengar. Bisa mendengar, tidak boleh. Ya, nanti banyak itu kebaikan dalam diri kita, nanti banyak kebaikan di dalam diri, baru dikatakan mendengar yang sebenarnya. Allah jadikan dia betul-betul mendengar, betul-betul memahami firman Tuhan, betul-betul mengerti apa yang diperintahkan oleh Allah, pasti dia mengerti. Bentuk apapun yang datang dia mengerti, oh begini maksudnya, begini maksudnya. Karena apa? Karena sudah banyak khair di dalamnya. Surat 2 ayat 269. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Nanti dia diberi hikmah, baru dikatakan dia memiliki kebaikan yang banyak. Siapa di antara kita yang diberi hikmah, sesungguhnya dia telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Khairan katsiran, kebaikan yang banyak. Jadi yang bisa mendengar dan bisa memahami perintah Allah adalah yang diberi hikmah. Baru ada kalimatnya di bawah, wa ma yatadzakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali orang yang mempergunakan akalnya. Jadi orang yang mempergunakan akal itu yang bisa diberi hikmah. Hikmah ini bukan seperti bahasa kita yang selama ini kita paham tentang hikmah. Di balik ujian itu ada hikmah. Begitu seseorang kena ujian, sabar ki, nanti ini akan ada hikmahnya. Bukan hikmah begitu yang dimaksud, ya. Hikmah itu dibawa turun oleh Isa. Isa yang bawa turun hikmah. Surat 43 ayat 63. 43 ayat 63. Dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu